Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI disusun oleh Tiara dengan nomor NIM 1872150320 mengenai konsep toharoh dalam Islam. Pengertian toharoh merupakan bagian dari proses ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara batin atau lahir. Dasar hukum toharoh dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya toharoh dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam Al-Maidah ayat 6. Ayat di atas dipandang sebagai dalil yang paling mewakili untuk membahas seputar toharoh. Hal ini disebabkan karena kandungan ayat ini memuat 3 persoalan yang termasuk masalah toharoh, yaitu wudu, mandi, junub, dan tayamum. Hakikat toharoh atau bersuci itu ada 2, yaitu batiniyah dan lahiriah. Bersuci batiniyah yaitu mensucikan jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat secara bersungguh-sungguh. Demikian juga menyucikan hati dari noda syirik, iri, ragu, sombong, ria dengan keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan, jujur, rendah hati, dan selalu berharap ridho Allah dengan niat dan amal yang soleh. Sedangkan bersuci lahiriah yaitu bersuci dari najis dan hadis. Bersuci dari najis yaitu menghilangkan segala macam najis dengan air suci, baik yang menempel di badan maupun pakaian pada orang yang mau melakukan sholat dan juga tempat sholatnya. Sedangkan bersuci dari hadis adalah dengan wudu, mandi, dan tayamum. Fungsi toharoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan toharoh atau bersuci baik berwudu maupun mandi dengan tujuan agar manusia ketika melakukan ibadah dalam keadaan bersih dari kotoran dan dari hal-hal yang menjijikkan. Adapun fungsi toharoh secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tidak diterima jika tidak disertai dengan bersuci. Yang ketiga, menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang keempat, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Yang kelima, untuk memelihara kesehatan jasmani. Yang keenam, dengan membersihkan badan dan benda yang lainnya dari najis atau kotoran, berarti membersihkan diri dari gangguan bibit penyakit dan zat berbahaya lainnya yang merusak kesehatan tubuh, baik langsung maupun tidak. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kewibawaan dan harga diri seseorang, sekaligus menghindarkan diri dari kehinaan.
Adapun fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, seseorang yang menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, ataupun tempat, tidak mudah terjangkit penyakit. Yang kelima, seseorang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya paparkan, yaitu dari paparan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah konsep taharah dalam Islam, penulis menyimpulkan